salam kenal ya Kak, saya dari Kupang NTT. Saya tuh selama ini kan mau dibilang circle saya itu kebanyakan muslim ya Kak. Mau dimanapun itu Kak, di tempat kerja, dimanapun itu semuanya muslim. Ya. Jadi terkadang kita kalau duduk cerita bareng suka pertanyaan saya itu hampir sama dengan yang tadi yang di Bali itu. Jadi kadang kita suka sharing tentang agama. Kadang mereka cerita tentang yang muslim, saya juga mempertahankan agama saya, menceritakan walaupun saya memang tidak pintar-pintar amat, tidak terlalu pintar soal Alkitab, isi Alkitab dan sebagainya. Saya akui itu karena selama ini hidup, maksudnya sudah mau 10 tahun di luar negeri begitu. Nah, pernah ada satu pertanyaan yang bikin saya sebenarnya saya juga susah menjawab. Ada, tapi saya masih ingat ada yang bertanya kalau misalnya mereka itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa di agama mereka, dan kayak berharap saya mengakui itu Kak. Tapi saya masih bertanya-tanya emang iya, karena memang saya tidak begitu tahu. Jadi kira-kira menurut Kakak bagaimana? Saya pengen dijawab sama Kak Eli. Terima kasih. Ya, mungkin saya akan satu suara dengan Timothy. Ya, silakan Timothy. Ya, kalau mereka bilang Nabi Isa yang mereka imani itu sama dengan Yesus, pertanyaannya, sejak kapan Yesus yang kita imani itu pernah lahir di pohon kurma? Itu yang pertama. Bawa pohon, bukan di dalam. Bawa ya, pohon. sorry, di bawah pohon kurma, ya, maksud saya seperti itu. Itu nggak ada narasi seperti itu. Bahkan dua narasi dalam Al-Quran surah Al-Imran, di mana Siti Maryam itu pernah berkata, alangkah susahnya aku melahirkan ini, lebih baik aku tidak dilahirkan. Dalam arti apa? Dia itu seperti tidak menerima akan kelahiran ini. Karena apa? Itu menyakitkan baginya. Ada nggak peristiwa itu dalam Injil? Malah Injil mengatakan dalam Lukas 1 itu, jiwaku berseru kepada Tuhan karena ia mendengarkan aku sebagai hambanya. Lukas 1 ayat 53 ya kalau nggak salah. Jadi Maria itu bersyukur di hadapan Allah, bukan mengeluh. Jadi di mana kisah di mana Yesus itu sama dengan Isa, tokohnya aja ya hanya mirip, hanya seolah-olah mirip ya, seperti Miriam. Isa memang ada akar dengan kata Yesus. Memang itu pada abad ke-6 yang ditemukan dalam inskripsi Isaniyah, biara Isaniyah. Tapi itu muncul pada abad ke-6 Masehi. Ya awalnya orang-orang Arab Kristen menyebut nama Yeshua, Yashu, yang berakar dari bahasa Ibrani Yehoshua. Nah, yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang ini ya untuk kawan-kawan muslim, tapi Mbak Afi udah tahu ya jawabannya. Kalau memang sama, ada nggak Injil menceritakan itu? Nggak ada sama sekali. Berarti Isa ini adalah Yesus yang lain menurut Alkitab. Rasul Paulus pernah mengatakan ada Yesus yang lain yang diajarkan para bidat. Jadi ya kalau dikatakan itu sama dan Yesus, iya, tapi Yesus yang lain, bukan Yesus yang kami imani dalam Alkitab. Betul. Yang kedua, saya juga ini ingin saya pertanyakan kepada kawan-kawan muslim. Kawan-kawan muslim dalam kisah soal Nabi ya, itu karya Ibnu Qatsir. Yoshua itu kan abdi Musa kan. Yoshua itu disebut bahasa Arabnya Yusha bin Nun. Yusha. Sekali lagi Yusha, bukan Isa. Kenapa saya katakan seperti ini? Kalangan-kalangan filologi maupun juga ini Don Titan mengakui loh, Yesus itu berasal dari kata Yoshua, akarnya sama dengan Yehoshua, seperti abdi Musa. Nah, kenapa Islam tidak menggunakan kata Yusha untuk Nabi Isa, sama seperti Yushanya abdi Nun? Ya, kalau dalam Alkitab maupun juga dalam bahasa Ibrani, Yehoshua itu seakar dengan kata Yosua, artinya Tuhan yang menyelamatkan. Bedanya bagi Yesus Kristus, kata Yehoshua yang disandangkan kepada Kristus itu untuk pernyataan Allah. Karena apa? Keluaran pasal 3 ayat Keluaran 6 ayat 3 dikatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, tentang namaku aku perlu menyatakan diri. Dan ini digenapi oleh Yesus. Yohanes 17 ayat yang ke-6 dikatakan, Bapa permuliakanlah aku di mana aku telah memuliakan namamu yang telah kau nyatakan dalam namaku, di dalam aku. Jadi nama Hashem itu dalam Keluaran 6 ayat 3 telah dinyatakan dalam Yesus. Inilah makna kata Yehoshua bagi Yesus Kristus, Allah sang penyelamat, Tuhan sang penyelamat itu. Jadi gitu ya. Nanti kakak bisa tanyakan dua hal tadi. Yang perlu ditanyakan adalah sejak kapan Yesus yang kami imani dalam Alkitab itu pernah lahir di bawah pohon kurma. Yang kedua yang tadi, sejak kapan Maria itu sempat mengeluh. Dalam Injil kami Maria itu berbahagia, bukan mengeluh. Gitu. Yang Lukas 1 ya, nyanyian pujian Maria ya.
Iya. Ya. Jadi nggak ada samanya itu. Kita nggak kenal siapa itu Nabi Isa, itu kita nggak kenal itu siapa. Itu iman mereka, kita menghormati dan menghargai itu. Makanya di podcastnya Dr. Richard saya bilang, Yesus Kristus yang dikenal dalam iman Kristen yang sejati itu tidak pernah sama dengan Nabi Isa dalam iman Islam. Kita nggak kenal Nabi Isa itu siapa. Mamanya pun kita nggak tahu siapa. Oh, katanya Maryam. Tapi Maryamnya ini saudara Harun. Ya, ibunya Yesus itu orang Yehuda. Siapa mamanya? Salome. Bukan orang Lewi. Ibunya Kristus. Orang Yehuda. Itu menggenapi bahwa keselamatan datang dari tunas Daud. Wahyu 22 ayat 16. Akulah tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang, kata Kristus. Jadi nggak ada samanya. Ya, kita nggak tahu siapa itu Nabi Isa. Makanya ketika kita mengatakan itu berbeda, justru itulah bentuk toleransi yang sesungguhnya. Agar apa? Nggak ada saling perang-perang lagi. Ya, nggak ada perperang-perangan lagi antara Kristen dengan Islam bahwa, wah Isa itu bukan Tuhan, Tuhan itu diserupakan bla bla bla. Itu imanmu ya, kami nggak kenal siapa Nabi Isa itu, kami nggak tahu itu siapa. Yang datangnya nanti ke bumi ini mati, tiba-tiba datang nanti ke dunia ini untuk bunuh-bunuh babi, patahin salib itu untuk opo, gitu kan? Kita nggak kenal pribadi yang begitu, yang diserupakan lah, yang enggak apalah, itu kita nggak kenal. Makanya saya selalu bilang iman Kristiani dan Islam itu tidak pernah punya hubungan dalam hal apapun, nggak pernah. Gitu, ya V ya. Siapa namanya? Oke. FE boleh buka mikrofon? Halo. Iya, halo Kak. Ya gitu ya. Iya, Jawabannya. iya paham. Terima kasih. Ya, ya, ya. Sebenarnya pertanyaan itu ada dua. Karena Oh, ya, nggak apa-apa. yang tadi sudah langsung. Yang kedua Tidak, itu sekalian tentang apa? sekalian dijawab. Sekalian dijawab. Sebenarnya Maryam itu juga. Sebenarnya mereka Oh, itu Maryam dua itu enggak. pertanyaan, Maryam tapi sudah itu dijawab bukan sekalian. Iya. Maryam itu bukan Maria. Kenapa? Kalau Maryam itu adalah Maria, kenapa nama budak nabinya itu bukan Maryam Kiptiah tapi Maria Kiptiah? Kenapa bukan Maryam Kiptiah kalau Maria adalah Maryam? Nah, jadi tidak sama. Sukunya pun beda, asalnya pun beda. Tidak pernah sama. Ya? Nah, makanya, jadi terima kasih ke Timothy sudah sekalian menjawab dua pertanyaan saya. Sebenarnya satunya belum sempat disampaikan. Ya. Oke, Oke. Oke, baik Kak. Terima kasih.